selamat datang di podcast Ngobrol Handal, ngobrol kesehatan dan digital. Oke, di episode kali ini saya Vini bersama rekan saya dengan Salu tentunya. Oke, thank you Mas Salu sudah nemenin. Thank you juga Mbak Vini sama-sama. Nah, sebelum kita ke tamu istimewa kita sore hari ini, podcast Ngobrol Handal ini adalah satu podcast yang akan membahas mengenai isu-isu kesehatan dan digital yang happening nih. Yang happening lagi saat ini lah ya. Iya, yang lagi saat ini berkembang gitu di tengah-tengah masyarakat. Nah, di part kali ini kita mengundang seseorang nih. Wow, kayaknya ini isunya agak lumayan menarik juga kali ya. Menarik banget. Ini lagi panas loh. Karena orangnya istimewa katanya kan. Istimewa, cantik. Wow. Siapakah itu? Siapakah itu? Nah, kita mengundang salah satu partner kita, asuransi di Indonesia. Ini asuransinya juga besar dan sudah dikenal dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, ini adalah salah satu dokter di asuransi tersebut. Jadi, tamu kita pada episode kali ini adalah Dr. Ira Aryani. Dokter. Halo, Dok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget, excited banget, makasih banget. It's been an honor banget bisa akhirnya datang dan mengisi podcast sehits ini loh, acara ini. Kita Secara kita udah lama banget nggak ketemu kan sejak pandemi ini. Bener dok, kita tahun lebih udah ya. lama banget kita hampir 2 tahun. Ketemu cuma di Zoom aja. Di ya Zoom kan? kalau nggak teleponan gitu kan dok. Gitu. Dan juga sehari-hari bergelut dengan dokumen klaim aja kan. Dokumen klaim, bergelut dengan COVID, ya kan klaim COVID. Finally keluar, terus akhirnya jadi ngartis dulu ya dok. Jadi artis dadakan, bener banget. Thank you banget ya dok sudah mau. Sama-sama aku juga makasih banget loh bisa diundang dan hadir di sini. Oke. Dok, kenapa sih kita undang Dokter Ira gitu kan? Kita sebenarnya pengen tahu nih, vaksin kan sekarang lagi happening banget ya. Kita itu udah kurang lebih 4 bulan melaksanakan program vaksinasi gitu. Betul. Ditandai dengan Pak Jokowi waktu itu yang pertama kali vaksin ya. Terus kedua saya loh dok. Tahu kan saya dok, Raffi Ahmad kali ya saya. Raffi Ahmad. Kayaknya temennya kali, bukan si Raffi itu. Mungkin sultannya sama kali dok. Sule maksud gue kan sama. Ini Sultan Bogor berarti. Sultan Bogor ya. Ya, tapi kan namanya beneran Sultan kan. Betul. Nama doang ya dok ya. Oke. Vaksin ini dengan segala problema, dengan segala pro kontranya gitu kan. Terkait dari pertama mereknya, terus kemudian mekanisme pengujiannya seperti apa gitu kan. Beberapa kali diuji harus halal atau nggak halalnya gitu kan, sampai ada declare dari MUI kalau itu halal gitu kan. Bener-bener. Nah, tapi kan vaksinasi ini terlepas dari segala pro kontranya saat ini memberikan suatu cercah harapan ya dok ya. Betul, harapan banget. Nah, harapan terutama bagi ekonomi. Betul. Nah, kita tahu kan sekarang salah satu tagline-nya pemerintah gitu kan, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Betul. Nah, jadi di sini artinya adalah kesehatan itu satu akar masalah yang memang saat ini ingin kita selesaikan gitu, yang lagi disorot banget gitu. Secara tidak langsung COVID ini berpengaruh banget sama perekonomian seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Iya betul. Kayak efek domino lah ya istilahnya ya. Ya ini satu kena langsung kena semuanya. Berimbas istilahnya. Nah, bagi kita gitu kan, dokter sebagai pelaku di industri kesehatan gitu kan, sebagai salah satu industri yang mendukung layanan kesehatan juga gitu kan, pasti dong hal ini ada impact-nya, pasti ini menjadi satu tantangan tapi jadi ada peluang juga gitu. Betul. Nah, kita pengen tahu nih dok nih. Boleh. Pengen tahu lebih dalam, pengen menggali lebih dalam gitu kan. Mungkin untuk yang pertama kita pengen tahu ya, selama masa pandemi ini trennya klaim kesehatan gitu ya. Pesertanya sekuis gimana nih dok? Oke. COVID ini selain dia membawa penyakit musibah gitu ya, tapi
di sini nih aku melihatnya tidak hanya di Sekwis Life, di seluruh industri lah. Ada perubahan pola hidup. Benar. Ya, kita bisa temui itu benar. Jadi old habit tuh kayak bangun siang, nggak pernah berjemur, ngerokok, makan makanan tidak sehat. Itu karena COVID ini pola hidupnya berubah. Jadi aware lah ya kita dengan kesehatan. Betul. Gitu. Jadi masyarakat kita tuh jadi lebih teratur lah dengan pola makan, dengan pola hidup, berolahraga, vitamin yang tadinya kita nggak pernah kepikiran. Vitamin C tadinya cuma buat kecantikan aja. Iya bener dong. Sariawan dong. Iya, sariawan sama suntik-suntik lah buat putih, buat cantik gitu. Ya? Buat glowing loh, boleh nih, buat glowing gitu kan. Antioksidan juga tadinya kita minum cuma buat anti aging gitu. Jadi sekarang kita baru paham gitu bahwa masyarakat ini baru melek gitu bahwa oh ternyata efek dari suplemen ini bukan hanya untuk kecantikan, bukan hanya untuk sariawan gitu. Bener. Tapi buat daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh, betul. Tapi gini, di sisi lain COVID ini sangat berpengaruh bagi orang-orang yang rentan. Ya, jadi resiko tinggi ya, Dok? Iya, yang beresiko tinggi, terutama dengan orang-orang yang imunokompromis dengan daya tahan tubuh rendah dan seperti lansia contohnya salah satunya ya, itu kan daya tahan tubuhnya udah rendah dan ada beberapa orang yang dengan komorbid. Oke. Nah, orang dengan komorbid atau penyakit penyerta ini dan yang rentan inilah yang mostly sebagian besar berakibat long term COVID. Ya kan, selain dia harus dirawat, selain harus masuk ICU, udah sembuh pun masih ada dampaknya. Long COVID itu ya? Long COVID itu gitu. Nah, itulah yang sangat berpengaruh di kami, di asuransi lah. Karena dengan adanya itu, angka kematian meningkat, hospitalisasi, angka perawatan, angka kesakitan di kami juga meningkat. Nah, yang berpengaruh langsung tuh itu. Gitu, angka kesakitan dan angka kematian. Lumayan ya dok ya, rasionya mungkin tinggi kali ya akibat pandemi COVID ini lah ya. Jadi gini Mas, curhat dikit nih, lebih menarik, lebih curhat nih kayaknya kan. Curhat dikit. Boleh dok. Jadi Sekwis ini sebenarnya gini. COVID ini penyakit pandemi yang dikarantina oleh hukum. Sebenarnya itu untuk industri asuransi, pernah dengar ya, itu pengecualian loh. Oh iya. Pengecualian loh. Itu kan terus salah satu penyakit endemik yang dikarantina oleh hukum. Nah, itu sebenarnya kalau secara polis kayaknya hampir semua polis asuransi sih. Itu tidak dijaminkan itu ya, pengecualian, dok, ya? Pengecualian polis. Jadi sebenarnya kita tidak menjaminkan sebenarnya gitu. Iya, betul. Tapi balik lagi, apa sih yang bisa kita kasih buat masyarakat? Apa sih yang bisa kita kasih buat negara kita gitu ya? Ya mau tidak mau kami harus mengcover gitu. Kami menjamin si COVID ini biaya rawat inapnya, biaya isolasi mandirinya pun di rumah atau di hotel. Sekarang kan rumah sakit pemerintah kayak Wisma Atlet itu kan sekarang pemerintah juga ada. Kemudian saking penuhnya waktu itu awal-awal pandemi, inget kan? Sampai dibuka beberapa tower itu di Wisma Atlet. Terus berjejer kan ambulansnya itu ngantri. Nah, itulah yang aku bilang COVID ini luar biasa. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk melakukan inovasi gitu ya. Gimana nih? Gitu. Padahal belum siap ya. Padahal sebenarnya ya kalau awal banget, kalau lihat di negara-negara, kita nggak bisa bandingin Indonesia sama negara berkembang lain sih, karena di beberapa negara berkembang lain lockdown, ya kan? Iya. Lockdown full, tapi perekonomian mereka, kehidupan masyarakatnya tetap bisa terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, itulah yang Indonesia belum bisa kan? Gitu. Makanya kemarin pemerintah tidak consider untuk lockdown karena kita belum siap sebenarnya gitu. Dengan kondisi full lockdown gimana gitu nanti kita, karena banyak kepala keluarga yang banyak harus kita pikirkan, yang gitu harus kan? dipikirin gitu kan. Nah, dengan kita dipaksa untuk berpikir gimana nih kita harus nggak bisa nih begini terus gitu kan.
Itulah luar biasanya COVID ya. Jadi dari seluruh sektor industri kayak pariwisata, hotel juga kan, tadinya mereka nggak mau dong tutup. Iya. Kita nggak terima COVID gitu. Akhirnya sekarang hotel bekerja sama. Mau tidak mau pada akhirnya ya. Kerjasama dengan beberapa rumah sakit, mereka buka 1 lantai khusus gitu ya, prokesnya udah oke untuk isolasi. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang dokternya tuh tele konsultasi kan tiap hari selama dia dirawat, dokternya telekonsultasi, kemudian ada paket vitamin, ada paket obat juga. Tentunya yang derajat ringan dan sedang lah yang di situ kan, yang kerjasama dengan rumah sakit. Nah itu kita jaminkan juga. Tadi kan COVID, terus sekarang vaksinnya nih ya dok. Oke. Nah tadi kan Sequis mengcover dari mulai yang OTG, kemudian tadi isolasi di rumah, sampai di hotel gitu kan. Nah terus pandangan dari asuransi nih dari sisi bisnis ya dok ya, terhadap vaksinasi gimana nih dok? Apakah ini jadi satu peluang nih gitu kan? Bisa nih ada sesuatu nih gitu yang bisa kita ambil lah dok. Ada peran yang bisa kita sama-sama garap gitu kan, sama-sama kita berikan untuk masyarakat gitu. Benar. Jadi gini, vaksin ini membawa harapan ya. Jadi dengan adanya vaksin, jaringan, jadi kita punya pengaman kan? Tubuh kita gitu. Despite pro dan kontra, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang efek sampingnya bingung, nanti gimana, BPOM atau enggak, halal apa enggak sih dok? Benar. Terus ini kayaknya dok, vaksin emangnya kalau udah vaksin nggak menular lagi? Ya, itu tuh pernah dok, saya juga berpikiran itu. Stigma itu ya. Saya juga pernah tuh awal-awal kayak gitu. Ternyata nggak gini juga ya dok ya? Ternyata, jadi gini kan, vaksin itu tidak hanya untuk COVID sih. Semua vaksin, imunisasi itu memberikan kekebalan terhadap tubuh. Apakah berarti kita kebal terhadap penyakit itu? Ya tidak, gitu. Tetap daya tahan tubuh. Tapi once kita sudah vaksin, kita terpapar dengan virus itu, bisa aja kita nggak gejala, ya kan? Atau ketika memang harus gejala, ya tidak parah, gitu. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, kita dengan adanya pengaman yang tadi balik lagi psikis, secara psikis deh, kita kan pasti merasa lebih pede ya, lebih pede udah divaksin nih, untuk gitu beraktivitas lagi. Jadi vaksin ini membawa harapan bagi seluruh masyarakat, terutama dari sektor bisnis ya, supaya kalau dari asuransi terutama, supaya kita bisa perlahan bangkit dan pulih kembali lah gitu. Vaksin ini memang memberikan ini ya, pengaruh banget gitu ya untuk bisnis-bisnis, nggak cuma di asuransi dong, ya, tapi betul. di sektor yang lainnya gitu. Iya. Gimana ya? Kalau mau garis lurus gitu ya, langsungnya gimana sih dok? Vaksin, asuransi, gimana sih dok? Ya tadi yang aku bilang, dengan kita lebih sehat, lebih produktif, angka kesakitan. Nah, jadi yang paling ditakutin nih kalau di asuransi kan klaim. Iya, rasio klaim lagi ya dok ya. Curcol lagi nih sudah kira-kira. Dilemanya program vaksinasi ini